Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masih dengan tema kita, ya Allah semua harga naik, naikkan juga rezekiku, amin ya Allah. Nah Habib, tadi kan berbicara tentang amalan Bib. Katanya ada 4 amalan, step-step yang bisa kita lakukan di waktu sahur. Ya kalau puasa, kalau nggak puasa gimana Bib ya kan, 1. Kedua, apakah amalan ini benar-benar terbukti manjur untuk memperlancar rezeki kita? Amalan apa sih itu Bib? Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Amalan supaya rezeki lancar. Nih lihat amin ya, nih lihat aminnya ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu duitnya banyak. Amin. Pasti urusan duit aminnya kenceng. Amin. Kan biar banyak sedekahnya Bib, maksudnya Bib. Pertama, orang itu memperbanyak qiyamul lail. Jadi kadang-kadang fa'auhallah ila Nabi Daud. Ya, Allah Subhanahu wa taala pernah mewahyukan kepada Nabi Daud. Kata Allah, ya Daud, sampaikan kepada hamba. Hamba ini cuman banyak minta haknya saja. Minta duit, minta duit, minta duit, minta rezeki. Tapi hak aku tidak ditunaikan. Cuman kita ini manusia banyak minta haknya kita terhadap Allah. Tapi haknya Allah tidak kita tunaikan. Jadi selain 5 waktu, karena sholat qiyamul lail ini ibu sangat dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak kita tadarruk kepada Allah, tapi jangan qiyamul lailnya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ya Allah, seperti dah Ustaz Maulana kan, cocokkan aku dengan makanannya. Iya. Waktu kita di Palestina tuh doa di mobil. Maksudnya gimana beliau, sih Habib? Maksudnya karena kan beliau kadang-kadang kurang cocok. Cocokkanlah tubuhku dengan udaranya, makanannya dan penduduknya. Jadi jangan pertama ibu langsung ya Allah banyak rezekiku, tidak. Kalaupun kita nggak minta itu uang, dengan sebab kita bertawakal kepada Allah, nikmat doa tadarruk pada malam hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita punya rezeki. Amin. Yang kedua, dikatakan memperbanyak istighfar. Seorang datang kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, saya ini tidak punya uang, dunia saya sulit. Apa kata Imam Hasan? Pulanglah engkau, perbanyak istighfar. Lantas muridnya tanya, wahai Imam, orang tanya amalan biar dapat rezeki, kenapa kau suruh pulang dan memperbanyak istighfar? Yang bilang itu bukan aku, kata Imam Hasan. Yang bilang adalah Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin. Artinya kalau kita sedikit harta atau rezeki kita agak sempit, maka kita perbanyak istighfar. Kemudian apalagi amalan selanjutnya? Perbanyak sedekah. Tadi sudah kita sampaikan. Sedekah niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan ya Allah kok aku sedekah hari ini kan Allah bilang dibalas, kok hari ini enggak dibalas. Tidak seperti itu. Yang penting kita sedekah, apa tanamkan di hati kita? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ditambahkan apa ibu? Yang terakhir amalannya perbanyak zikir. Zikir pagi, zikir sore. Bu, pengen banyak duitnya? Pengen. Zikir yang terbaik itu kan membaca Al-Quran, habis asar ibu baca, lazimkan suratul Waqiah. Al-Waqiah. Nah, Al-Waqiah itu pelancar rizki. Iya. Ya. Tapi udah baca 1 bulan, rizki nggak nambah-nambah, terus stop bacanya? Enggak. Teruskan zikir itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada karangan daripada ulama-ulama kita, mau baca Ratibul Haddad boleh, mau baca Ratibul Attas boleh, baru baca Wirdul Latif, ada doa pagi buat sore, itu manfaatnya banyak sekali.
buat kuat iman. Yang biasa baca itu insya Allah rumahnya tidak kebakaran, rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lakukan amalan-amalan. Amin. Pertama istighfar, sedekah, Qiyamul lail lail, atau sholat malam. Yang keempat kemudian zikir pagi dan pagi sore. petang. Masya Allah, tabarakallah. Istighfar paling bagus kalau hafal doanya Syahidul Istighfar ya Bib ya. Betul. Itu utama banget, Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khair Habib, luar biasa. Tepuk tangannya dong Bu. Hafal nggak Bu tadi 4 amalannya Bu? Apa coba yang pertama? Qiyamul lail, istighfar, sedekah, zikir pagi petang. Amin, insya Allah. Ustadz Maulana, Ya. kalau tadi di segmen sebelumnya Habib kan udah berbagi tips nih Ya. tentang cara kita mengatur keuangan sesuai Oke. dengan syariat Islam. Bagi 3. Ya, ya kan? Salah satunya adalah dengan tidak berhutang. Tidak berhutang. Ya, tapi kalau misalnya keadaan pas-pasan, Ya. banget, Ustadz, kepepet banget ini harga-harga juga lagi pada naik-naik semua lagi. Ya. Mau nggak mau harus berhutang, mau tidak mau harus berhutang. Itu dosa apa enggak? Satu. Oke. Kedua, setelah berhutang ternyata Ya. tidak mampu bayar hutang. Iya. Lalu bagaimana? Ya kalau yang diutangin Ustadz Maulana mah alhamdulillah pasti diikhlasin. Kalau Ustadz Maulana yang diutangin. Karena sedekahnya Masya Allah nih guruku ini. Amin. Tapi kalau bukan Ustadz Maulana nanti gimana? Kita jadi orang itu gerutu marah-marah sama kita. Mohon tausiahnya. Jelaskan Ustadz, jelaskan sekalian curhat. Izin Habib dan Pak Yai dan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang utang, angkat tangan yang punya utang. Gak ngomong ngaku ya. Malu ya. Ingat, utang itu dalam muamalah diperbolehkan. Tapi bagus, tadi Habib Muhammad Sahab, pendiri, pembina Majelis Talim Al-Anwar, Masya Allah. yang luar biasa, Masya Allah, tabarakallah, sudah mengingatkan buat kita hindari berhutang. Karena hutang itu hina di siang hari, gelisah di malam hari. Iya. Betul tidak? Betul. Paling enak kalau tidak punya utang. Enak aja. Coba melangkahnya gimana kalau punya Datang. utang? Melangkahnya gimana Ustadz kalau nggak punya utang? Melangkah? Iya, bebas. Kalau punya utang, Ustadz punya utang? Oh. Iya, ada yang pernah curhat sama saya, Ustaz saya banyak utang. Terus ada yang jalan pemulung, saya bilang itu enak. Nggak ada utangnya di bank. Dia bisa kemana-mana. Solusi terbaik adalah mengatur keuangan. Tadi sudah diajarkan. 30, 30 buat keluarga, 30 buat diri, 30 lagi buat usaha tabungan, dan 10-nya sedekah. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Itu yang terbaik. Dan betul kata Caca tadi, karena beliau kan ibu rumah tangga. Masya Allah. Jadi tahu keadaan. Masya Allah. Yang tinggi itu adalah apa? Harga Gaya bawah. hidup. Oh gengsi yang mahal itu gengsi. Gengsinya. Makanya tadi Pak Yai juga sudah jelaskan, yuk kita atur diri, waspada, merasa cukup. 1, 2, 3. Merasa cukup. Cukup nggak mungkin. Tapi setidak-tidaknya bersifat qanaah. Tahu nggak qanaah? Qanaah itu merasa cukup. Sepanjang kantong masih di atas, sepanjang itu masih merasa kekurangan. Kecuali kalau kantongnya sudah menghadap ke bawah. Nah, kenapa tuh sobek, Ustadz? Udah nggak ada lagi tuh Mas. Nah dari sini, mohon maaf tanpa menggurui. Gimana kalau ada orang tidak bisa bayar utang? Utang itu tidak akan mungkin bisa selesai tanpa dibayar. Sampai mati pun akan dibawa. Bahkan ada yang tidak akan disolatin jenazahnya jikalau ada utangnya oleh Nabi. Tapi sahabat bisa. Tapi Nabi yang gak mau. Kenapa? Karena orang yang berutang akan terkatung-katung sampai lunasnya utangnya. Diikat tangannya ke kaki. Tangan Mindalik, ke kaki. naudzubillah mindalik. Nanti lepas kalau sudah lunas. Naudzubillah mindalik. Dan hati-hati, kalau tidak bisa bayar utang, maka akan dibayar di hari kemudian. Dan pembayarannya tidak laku dinar dan dirham, tidak laku rupiah. Jadi apa yang bayarnya? Membayarnya dengan amal ibadah. Maka kalau berutang, sesuatu yang urgent. Kalau tidak berutang, matilah kita.
Contoh, berutang karena biaya anak sekolah, boleh, tapi nanti akan dibayar. Pasti ada jaminannya. Kemudian jangan berutang yang skala, mohon maaf, kemewahan. Lebih baik nabung ya, betul? Oh. Kalau masih mampu yang ini aja dulu. Ya Allah, besar pasak daripada tiang. Besar keinginan daripada pendapatan. Please deh. Bu. Ya. Bu. Ya. Bagi uangnya ya. Kalau dikasih sama suami bagi 30% untuk biaya bulanan, Oh. 30% buat biaya harian, 30% simpan biaya tak terduga. Itu paling aman hidup itu. Udah, misalkan gajinya suaminya ibu 3 miliar, salah berapa ya? Amin, amin Bu, subuh-subuh nih Bu, amin. Berapa? Taruhlah berapa? 3 juta, 4 juta. 4 juta berarti bagi tiga itu 4 juta. 1,5 juta untuk biaya bulanan. 1,5 juta untuk biaya harian. 1,5 juta lagi untuk Simpan tak terduga. 1 jutanya buat tak terduga. 500-nya sedekah. Oke, Masya Allah. 4,5 juta jadinya itu. Kan kalau banyak sedekah, siapa tahu dapat rezeki dari mana gitu ya Ustaz. Baik, jazakallah khair, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Buat Ustaz Maulana nih, jamaah. Sekarang kita masuk lagi yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong. Ibu-ibu siapa nih yang mau tanya, angkat tangan. Ayo sebelah mana ya? Sebelah sini tadi udah. Sekarang sebelah kiri aja, yang ini aja deh Bu. Yang ini, monggo Ibu silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri dari Muslimatul Hasanah Kuningan Barat. Masya Allah. Pertanyaannya apa Bu? Saya mau tanya ya Ustadz, sekarang kan saya dalam hidup sedang-sedang saya susah lah, sedang-sedang aja. Terus harga kebutuhan makin meningkat, mahal-mahal. Naik semua lah Ustadz ya harga kebutuhan. Terus suami saya kerjanya cuma serabutan, Tat. Saya izin pengen bantu suami, pengen kerja, tapi suami saya marah-marah dan melarang. Katanya istri urusan rumah di dapur, ngurus anak-anak sama di dapur. Terus gimana dong Tat ini saya? Pengen kerja bantu suami tapi nggak dapet ridho dari suami, begitu ya Bu betul, ya? ya Baik, betul. terima kasih Ibu, bagus banget pertanyaannya, mungkin juga bisa mewakili pertanyaan jutaan jamaah yang sedang menonton Islam Itu Indah. Pak Yai, boleh dong dijawab dalam tausiah Pak Yai. Baiknya bagaimana kalau kita pengen bantu niatnya tapi nggak dapet ridho dari suami? Mohon tausiahnya. Bib, izin pakai Maulana. Ibu-ibu sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Pemirsa Indonesia, Islam Itu Indah, Trans TV, bahwa hidup di alam dunia ini mau kerja ke, mau nggak kerja ke di rumah ya, itu yang penting hidupnya berkah. Ya kalau kita ngaji sama Habib Muhammad dan Bapak Kiai Maulana, kalau kita ngaji nih, itu diterangkan barokah itu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan itu berkah. Jadi buat apa suami gaji umpama 10 juta nggak berkah, ngapain, betul nggak? Lebih baik 100 juta tapi berkah, nikmat banget. Amin dong. Jadi kalau suami bekerja, istri tidak boleh bekerja. Kan ada kata work from home. Dan saya pun juga bekerja di luar seandainya. Bahwa hidup ini saudara yang berbahagia, yang penting penuh bermanfaat. Nggak boleh, sorry nih, kalau nggak ada izin suami keluar kemana-mana. Nah tapi tetap ibu bekerja. Bekerja di mana? Di rumah. Dapur, tidak mesti dapur, jaga anak atau kita kerjaan yang baik. Ibu ke betul surah At-Taubah tuh, di surah At-Taubah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulli malu fasirallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasaturaduna ila alimil ghaibi wa sya'adah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi katakanlah kepada mereka tuh orang-orang yang baru sadar, wa kulli malu, bekerjalah Anda kalian semua. Tuh, fasairallahu amalakum. Ibu nggak usah putus asa. Pekerjaan kita semua yang ada di rumah juga dilihat sama Allah. Amin dong. Amin.
Enggak tinggal diem Allah. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu. Dan Rasul juga Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad pun ngelihat kita. Wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman juga melihat kita juga. Wasaturaduna ila alimil ghaibi wa syahadah. Nanti pada saat ibu meninggal, amin, amin lagi, meninggal, amin lagi. Semua orang kan pasti akan meninggal kan, Pasti Pak Yai? kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap pada saat meninggal nanti, Allah yang mau mengetahui tentang yang nyata, gaib maupun yang nyata. Tuh, diperlihatkan sama Allah. Enggak usah khawatir, jangan suami mengatakan ibu di rumah aja, kita putus asa. Banyak pekerjaan yang baik-baik walaupun suami enggak lihat. Walaupun izin tetangga kita nggak lihat, walaupun anak kita nggak melihat. Nanti fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Pada saat hari kiamat nanti datanglah rapot kita. Kemudian juga apa yang kamu kerjakan itu ternilai. Makanya ibu nggak usah khawatir ya. Ada istilah give the best and the best will come back to you. Berikan yang terbaik buat siapa aja. Yang terbaik itu akan kembali ke dirimu. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu kembali ke dirimu. Kejahatan kamu ternyata juga kembali kepada dirimu. Oleh karena itu, mari sama-sama kita comeback to Allah, kembali kepada Allah, bahwa kita punya jiwa yang betul-betul bersyukur akan nikmat yang Allah telah berikan. Walaupun, tapi kita berdoa kepada Allah agar, pakai Maulana gimana doanya? Kepada Allah, kita doanya di mana? Di telinga siapa? Di telinga suami. Suami, Masya Allah. Berdoa, ya Allah ya Tuhan, kata suaminya kan kerja. Iya, tapi nanti pas dia pulang. Pas tahajud. Saya yakin pemirsa Indonesia bahwa perbuatan baik itu akan kembali ke diri kita masing-masing. Mudah-mudahan sehat dan berkah selalu, bahwa kita ini adalah manusia yang paripurna, lahiriah baik, batiniah baik, untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya tahu bahwa Kak Caca sudah tiba lagi di Ya Allah. Kelihatan tuh. Masya Allah, Masya Allah. Jadi artinya kalau misalkan suami tidak mengizinkan, mungkin maksudnya tidak mengizinkan keluar rumah. Keluar ya. rumah. Di dalam rumah boleh mungkin kita bantuin suami berbisnis lewat media sosial. Betul. Dengan cara yang baik, tapi ya itu, tetap harus auratnya tertutup. Tertutup. Gitu ya. Jazakallah khair. Amin, amin. Terima kasih Kak Caca, banyak Pak yuk. Yai. Kasih Yuk. tepuk tangan dong ibu-ibu. Masya Allah. Luar biasa. Maaf. Bukan burung dara ya. Oh bukan burung dara. Masya Allah jamaah. Setelah ini kita masih akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah. Tapi saat lagi, jadi jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah.